Hey guys, baik lagi dengan gue Henry and welcome to Hydronic.id. Hari ini gue mau bahas sebuah TV dari Samsung yaitu 55BU8000. Kalau sebelumnya Samsung mengeluarkan yang seri AU, sekarang Samsung juga mengeluarkan seri BU-nya nih guys. Tapi sebelum kita mulai reviewnya, seperti biasa kita masuk intro. Nah, Samsung yang ada di samping gue ini adalah seri BU8000. TV ini ada beberapa ukuran nih guys. Dimulai dari 43 inch, 50, 55, sampai dengan ukuran 85 inch. Oh ya guys, seperti biasanya, buat kalian yang masih belum subscribe, jangan lupa subscribe channel kita dan nyalakan loncengnya untuk dapetin informasi terbaru dari elektronik di Hydronic.id. Dan yang gue review kali ini adalah ukuran 55 inch. Dan bisa teman-teman lihat, untuk ukuran 55 inch ini ukurannya itu masih cukup lebar dan ukuran segini tuh masih cocok banget untuk ditempatkan di ruangan nonton yang masih nggak terlalu luas. Contohnya seperti di apartemen. Kalau misalkan teman-teman lihat, untuk tampilan ini udah 3 bezel ya, yaitu tepatnya di bagian atas, kanan, dan kiri. Untuk ketebalannya ini kurang lebih di 4 mm. Terus kalau untuk ketebalan TV-nya itu kurang lebih di 25 mm. Kalau menurut gua dengan ketebalan di 25 meter itu sih udah tipis banget sih. Bagian belakang TV-nya juga udah tersedia beberapa port nih. Tentunya ada USB, ada LAN, HDMI, antena, digital audio out. Sementara untuk letak speakernya ini ada di bagian bawah TV-nya nih guys. Oh ya, jadi Samsung BU8000 ini juga memiliki fitur Air Slim. Jadi kalau kamu pasang TV-nya pakai bracket, jarak antara TV dengan dindingnya itu tipis banget dan deket gitulah. Lebih berasa kayak nyatu gitu loh antara TV dan dindingnya. Terus kalau misalkan kita mau pasang ke dinding, itu ada penggunaan bracket yang jarak vesanya itu kurang lebih 20 x 20 cm. Untuk remote-nya desainnya lebih minimalis dan lebih modern. Ya kalau kita ngomong dari segi perbedaannya nggak signifikan banget sama seri sebelumnya yaitu yang AU8000. Mungkin ada sedikit perbedaannya di tombol dari Disney Plus-nya ini. Kalau misalkan di seri yang sebelumnya, yaitu yang AU8000, belum ada tombol Disney Plus-nya. Sekarang di seri yang BU8000 udah terdapat tombol Disney Plus-nya. Paling cuman gitu aja sih untuk perbedaannya antara remote ini dengan remote di seri AU8000. Oh iya, ada satu lagi yang hampir ketinggalan. Jadi untuk remote Samsung ini juga memiliki fitur One Remote. Nah, dengan adanya fitur ini, kamu bisa mengontrol beberapa barang cuman menggunakan satu remote TV aja. Contohnya, TV ini disandingkan dengan soundbar Samsung. Yang juga tentunya soundbar ini juga memiliki remote kan? Pasti repot dong kalau kita mengoperasikan dengan kebanyakan remote. Dengan adanya fitur One Remote ini, kalian cukup pakai satu remote TV Samsung aja. Ini udah cukup untuk bisa mengatur soundbarnya juga. Nah, untuk part yang paling dilihat dari sebuah TV pasti kualitas gambar yang dihasilkan. Bener gak nih guys? Nanti kita coba tes ya. Tapi sebelum gue mau ngasih tahu ke kalian, Samsung 55BU8000 ini menggunakan Dynamic Crystal Color untuk menghadirkan variasi warna yang lebih nyata. Terlebih lagi untuk resolusi layarnya ini juga sudah 4K. Jadi kalau nonton sih udah pasti nyaman banget. Pokoknya kalau kita nonton di TV 55BU8000, kualitas nontonnya itu udah pasti jos banget. Tampilan interface-nya kira-kira seperti ini ya. Seperti biasa, Samsung TV pasti menggunakan operating system Tizen. Oke, nggak usah lama-lama lagi, yuk langsung aja kita cek kualitas gambarnya. Oke, jadi seperti yang udah teman-teman lihat, tampilan video 4K-nya, gue ngerasa gambarnya itu udah lumayan mantap, kontrasnya juga udah pas, masih terasa natural, dan warnanya nggak lebay-lebay gitu. Dan dari Samsungnya sih bilang kalau TV ini sudah menggunakan Crystal Processor 4K, jadi dengan adanya prosesor ini bisa meng-upscaling gambar dari yang kualitas yang masih di bawah 4K seperti 1080 pixel, bisa di-up kualitasnya menjadi resolusi 4K.
Untuk suaranya, gue sedikit penasaran nih, kira-kira sekencang apa sih suara yang bisa dihasilkan dari TV 55 BU8000 ini? Dan sekarang teman-teman bisa lihat ya, gue mau tes dengan muterin lagu dari kanal NCS. Kalau kita coba naikin volume suaranya sampai 50, suaranya kencang atau enggak? Wah, ternyata suaranya kenceng banget nih guys. Tapi udah kenceng, tetap enak didengar. Soalnya ada beberapa TV yang kencengnya itu kayak kenceng sember gitulah, dengan volume yang sama. Jadi didengar itu nggak banget deh, apalagi digunakan untuk mendengarkan musik. Tapi kalau yang ini, coba kita naikin lagi sampai ke volume 80-an ya guys. Kayaknya masih oke deh. Suaranya tuh meskipun kenceng dengan volumenya yang udah tinggi, tapi suaranya itu tetap jernih banget dan nggak pecah atau sember gitu. Mantep banget sih ini. Terus kalau misalkan kita coba sampai volume 100, pasti ini kenceng banget nih suaranya nih. Ya paling bassnya aja sih yang agak kurang berasa dikit lah. Tapi masih enak kok kalau kita pakai buat denger. Terus di TV Samsung ini juga ada fitur buat kalian yang suka ngegame. Namanya yaitu Auto Low Latency Mode. Fitur ini berfungsi saat kamu sedang main game, yaitu dengan mengoptimalkan motion gambar yang dihasilkan agar tidak blur atau gerakan itu nggak patah-patah guys. Nah, yang gue suka dari Samsung ini adalah bisa case smartphone kamu ke layar TV. Bisa lah ya kalau dipakai untuk nonton TikTok menggunakan TV ini. Atau jika TV ini digunakan untuk keperluan seperti kegiatan kantor, juga bisa nih guys. Seperti menampilkan hasil kerja kamu yang ingin dipresentasikan. Kalau kalian males bawa laptop kemana-mana, langsung aja tayangin presentasi kalian dari handphone ke TV ini. Itu bisa banget. Terus fitur case ini juga nggak hanya bisa dipakai untuk penggunaan Android aja ya. Seperti Samsung ataupun Android lainnya. Tapi ini juga sudah support dengan penggunaan iPhone juga. Dan ada satu lagi nih yang gue suka dari fiturnya ini, yaitu fitur Samsung DeX-nya ini. Kalau misalkan teman-teman yang belum tahu, fitur Samsung DeX ini adalah fitur yang memanfaatkan layar smartphone kamu sebagai touchpad yang ada di TV-nya ini. Jadi, akan semakin mempermudah kamu dalam menggunakan TV Samsung 55BU8000 ini. Mungkin kalau dari segi harga di antara TV 55 inch merek lainnya, TV Samsung ini termasuk harganya lumayan lebih tinggi, yaitu di kisaran 8-9 jutaan. Sementara TV 55 inch dengan merek lainnya itu di kisaran 5-7 jutaan. Tapi kalau menurut gue pribadi, dari segi kualitas gambar, fitur-fitur, maupun suara yang dihasilkan tadi dari hasil pengetesan kita, harga segitu masih termasuk standar kok. Kesimpulannya, untuk TV Samsung 55BU8000 ini termasuk TV yang gua rasa harus kalian punya sih. Mulai dari desainnya yang tipis, ramping, juga kalau misalkan dilihat dari segi keseluruhannya itu desainnya sangat mewah. Kualitas layarnya kalau buat nonton atau main game juga udah mantep banget. Dan suaranya juga udah lumayan lah ya. Terus kalau misalkan dipakai untuk pesta atau ada acara, terus setel musiknya dari TV, gue saranin kita mesti tambah dengan adanya soundbar lagi. Ya, kalau misalkan kita gedein volumenya, itu masih enak didengar dan nggak pecah-pecah banget. Terus, kalau misalkan kita ngomong fitur-fitur yang ditawarkan ini juga menarik banget. Mulai dari operating system yang udah Tizen, terus auto low latency mode untuk ngegame, serta aplikasi-aplikasi yang bisa diakses juga banyak. Seperti fitur cache, sampai dengan fitur Samsung DeX-nya ini. Menurut gua udah mantep banget.
kalau misalkan dari Samsung 55BU 8000 ini. Yes, jadi itu aja mungkin review dari gue tentang Smart TV Samsung 55BU 8000 ini. Kalau kalian ada pendapat lain atau mau request kira-kira barang apa nih yang mau gue review, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan aktifkan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video baru dari Hytronic.id. See you in the next video, and ciao!